Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini saya akan membahas terkait tugas yang pernah saya berikan. Di sini saya hanya akan bahas bagaimana cara kita mengerjakannya ya. Kalau kemarin tugas ini saya tidak minta dikumpulkan, tetapi harus dikerjakan karena nanti hubungannya dengan materi selanjutnya. Nah, kita mulai ya membahas 15 nomor tentang konversi bilangan pecahan yang kemarin sudah saya bagikan di link video saya sebagai materi review kita. Nah, di sini silakan kalau kita mau membahas, anak-anak boleh dibuka pekerjaannya, kemudian saya jelaskan tulisannya, cara mengerjakannya bagaimana. Nanti sama enggak dengan punya anak-anak, sehingga anak-anak bisa ngecek gitu ya. Kita mulai. Di video ini saya bagi jadi 3, yaitu yang pertama, kemarin kan 5 nomor pertama kita merubah bilangan desimal itu menjadi pecahan dan persen. Nanti 5 nomor berikutnya merubah bilangan pecahan menjadi desimal dan persen. Di nomor 11 sampai 15 itu membahas tentang dari persen ke pecahan dan desimal. Oke, kita bahas di bagian yang pertama dulu, yaitu bagian ini. Ini 5 nomor pertama yang kemarin sudah anak-anak kerjakan ya. Kita cek mulai nomor 1 dulu. Nomor 1 di sini 0,17. Oke, kita rubah ke pecahan dulu. Berarti perhatikan bagian ini 0,17. 0,17. Kalau kita jadikan pecahan itu kan berarti kita perlunya melihat yang setelahnya tanda koma ada berapa angka. Nah, itu kan yang kemarin bisa dibuka lagi di materi review, merubah desimal ke pecahan. Itu 0,17 berarti kalau di video saya sebelumnya saya tulisnya 0,17 per, karena setelah tanda koma ada 2 angka berarti per 100. 0 di paling depan ini kecuali kalau ada tanda koma, kalau nggak ada komanya 0 paling depan ini dihapus saja, nggak usah ditulis gitu ya. Sehingga jadinya 17 per 100. 17 per 100 ini bisa enggak kita sederhanakan? Nah, sudah enggak bisa ya. Berarti di sini nanti adalah 17 per 100. Jadi untuk yang pecahannya kita sudah temu jawabannya. Untuk yang desimal, dari desimal ke persen sekarang 0,17 kalau kita mau rubah ke persen bagaimana caranya? Desimal ke persen kemarin kita kali 100%. Nah, 0,17 kalau dikali 100 tanda komanya geser 2. 1, 2. Berarti di paling akhir ya setelah tanda 7 ya. Berarti kan 017, persen. Nah, koma di paling akhir enggak usah ditulis. 0 di paling depan juga enggak usah ditulis. Berarti ketemunya 17 per persen. Sehingga yang ini jawabannya harusnya di sini nanti terisi 17 per 100. Kemudian yang persen ini 17%. Gitu ya. Nah, itu kita bisa ganti. Silahkan diganti. Kalau misalnya ada yang salah. Sekarang kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 3,15. 3,15 berarti untuk menjadikan pecahan, ingat di video start sebelumnya, di depannya tanda koma ada angka 3. Saya bisa pakai 3 begini yang besar. Belakangnya setelahnya koma ada 2 angka 1 dan 5. Berarti sini 100. 15-nya saya tulis di atas. Nah, 3,15 per 100. Yang harus diperhatikan adalah bentuk pecahan itu sebisa mungkin harus dalam bentuk paling sederhana.
Maka 15 dan 100 keduanya bisa dibagi berapa? Kita bisa bagi 5, ini juga bagi 5. Tiganya tetap ya. 15 dibagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. Berarti bentuk pecahannya ada 3, 3 per 20. Gitu ya. Yang berikutnya, kita rubah dari desimal ke persen. 3,15 dikali 100%. Berarti 3,15 tanda komanya bergeser ke arah kanan. Sejauh 2, 1 di sini, 2 di sini. Berarti 315 koma. Nah, koma di paling akhir nggak usah. Berarti hasilnya 315 per persen. Berarti di sini 315 per persen. Oke, mudah ya? Mudah. Kita lanjutkan yang nomor 3. Yang nomor 3 di situ 0,004. Kita cek desimalnya 0,004. Kita mau jadikan pecahan 0,004. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 angka. Berarti di sini tulis saja dulu 0004 per, karena ini ada 3 angka berarti 1000. 0 paling depan gak usah ditulis, dihapus. Berarti sama seperti 4 per 1000. 4 per 1000 keduanya bisa kita bagi berapa? Kita bisa bagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1 per 1000 dibagi 4 hasilnya adalah 250. Berarti pecahannya 1 per 250. Kemudian dari desimal ke persen. 0,004 dikali 100%. Berarti 0,004 geser 2 ya, 1, 2. Berarti 0,4. Nah, kalau seperti ini 0,4 di depannya tanda koma, kalau nilainya cuma 0 ya kita tulis 1 saja nolnya. Berarti ini tidak usah. Berarti hasilnya berapa? 0,4 per persen. Berarti di sini 0,4 per persen. Tuh, mudah kan? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan yang nomor berikutnya, yaitu yang nomor 5. Yang nomor 5, 5,18. 5,18 seperti yang nomor berapa ini tadi? Nomor 3 tadi ya. 5 bisa saya tulis besar. Perhatikan cara bikin pecahan campuran ya. Jangan bikin begini 5, ini kan 18 per 100. Jangan bikinnya begini 5, 18 per 100. Nah, 5 sama 18 sejajar. Jangan bikin seperti itu ya. Ini kurang tepat. Nah, 5, 18 per 100. 18 dan 100 bisa sederhanakan? Bisa, yaitu kita bagi dengan 2. Oke, pinter. 5, kita 18 bagi 2, 9, 100 bagi 2, 50. Bisa sederhanakan? Tidak bisa. Berarti di sini adalah 59 per 50. Desimal ke persen dari 5,18 kali 100%. Ini sama seperti nomor 2 tadi ya. 5,18, komanya geser 2, 1, 2. Berarti di paling akhir nggak usah ditulis, jadi 518%. Itu untuk yang nomor 4. Mudah ya? Mudah banget. Kita lanjutkan yang nomor 5. Yang nomor 5 ini lebih mudah. Ini yang paling mudah, nomor 5 ini. Nomor 5, 91,5 ini kita rubah ke persen. Nah, depannya tanda koma 91, tulis saja 91. Setelah tanda koma ada 1 angka, berarti pernya per 10. Atasnya 5. 5 dan 10 bisa sederhanakan? Bisa, yaitu bagi 5, ini juga bagi 5. Sehingga 91
1/2. Kemudian untuk yang desimal ke persennya, untuk jadi yang ini persen sini, yaitu 91,5 kali 100%. 91,5 dikali 100%, komanya geser 2, 1, 2. Nah ini enggak ada angkanya, kita isi dengan angka 0, berarti jadinya 9150%. Ini yang nomor 5. Sehingga nomor 5 jawabannya, selesai ya part 1 ya. Nah part 1 untuk nomor 1 sampai 5 merubah desimal ke pecahan dan persen sudah selesai. Loh, mudah bukan? Mudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke part 2. Di part 2 itu yaitu nomor 6 sampai nomor 10. Yang diketahui bilangan pecahannya, anak-anak disuruh mencari persennya berapa, desimalnya berapa. Kita mulai nomor 6. Kita lanjutannya yang tadi ya. Yang nomor 6 pecahannya adalah 5/10. 5/10. Merubah bilangan pecahan menjadi desimal bagaimana? Ya porokapit. Berarti sini 5 dibagi 10. 5 bagi 10 bisa? Enggak bisa. Tambahin 0, di sini 0 ya. 50 bagi 10. 5. 5 kali 10, 50. Dikurangi hasilnya 0. Berarti kita dapatkan ini adalah 0,5. Untuk bilangan pecahan ke persen, 5/10 ke persen berarti dikali 100%. Kalau dikali 100%, kemarin bagaimana? 5 kali 100, 500/10. 500 bagi 10, 50. Dari mana? Porokapit kayak gini. Maka porokapit anak-anak harus bisa. Sehingga ininya ketemu 50%. Mudah ya? Kita lanjutkan. Sekarang sudah terisi. Sekarang kita yang nomor 7. Nomor 7, 2 1/4. 2 1/4. 2 1/4. Kemarin cara bikin desimal gimana? Kalau saya yang bikin, saya bikin aja. Ini hanya yang pecahan yang saya pakai porokapit 1/4. 2-nya kemana? Nanti. 1 bagi 4 enggak bisa, tambah 0, berarti sini 0, 10 bagi 4 2, 2 kali 4 8, dikurang ada 2, tambah 0 lagi, 20 bagi 4 5. Nah 2-nya ini kemana? 0-nya kita ganti dengan 2, jadi 2,25. Nah, di contoh saya kemarin kan begini. Boleh juga anak-anak menggunakan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa berarti ya yang ini dirubah jadi 9/4, baru diporokapit kayak gini. Hasilnya tetap sama ini. Oke. Jadi di sini nanti 2,25. Sekarang 2 1/4 mau dijadikan persen. Dikali 100%. Nah, kalau ini baru yang ini kita jadikan pecahan biasa. Jadinya 9/4. Dari mana 9? 2 kali 4 8 ditambah 1 9 kali 100%, yaitu 900/4%. Diporokapit hasilnya adalah 225%. Dari mana porokapitnya? Oke, saya contohkan. 900 dibagi 4. 9 bagi 4 2, 2 kali 4 8, dikurang 9 kurangi 8 1, 0 yang ini turun. 10 bagi 4 2 lagi, 2 kali 4 8, 2, 0 yang ini turun. Ini ya. Nah, ini turun 0. 20 bagi 4 5, 5 kali 4 20, kurangi 0. Jadi pastikan nulis porokapit lurus ya. Oke, sehingga 225 ya jawabannya. Yang ini tadi, mana tadi? Nah ini. Oke,
Kita lanjutkan yang nomor 8. Oke, sudah terisi. Oke, sekarang nomor 8, 4/3. 4/3 ini kan pecahan 4/3. Kita mau rubah desimal, gunakan poro gapit. 4/3. 4/3 1. 1 kali 3, 3 dikurangi masih 1, nggak bisa tambahi 0, tambahi koma. 10/3 3. 3 kali 3 9. 1 tambahin 0 lagi, 3 lagi, 9 lagi, 1 tambahin 0 lagi, 3 lagi, 3 9 1, dan seterusnya kan 3 3 3 banyak. Saya ambil di sini contohnya cuma 3 angka saja, 1,33. Atau kalau mau 3 digit setelah koma ya tambah 3 lagi. Nah, di contoh ini nanti saya tulis cuma 2. Kemudian pecahan ke persennya berarti ya 4/3 dikali 100%. 400/3 dikali 400/3%. 400 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Di sini 3, 1, 0 ini turun, bagi 3 9 1, 0 yang ini turun, 10 bagi 3 9 1. Kita tambahi 0, berarti sini tambahi koma, masih ada 3, ini 9 loh, sampai enggak muat 0, sini 1, dan seterusnya. Kalau kita teruskan ya ketemu 3 lagi. Jadi kita hanya ambil berapa tadi, yang ini 2 digit setelahnya tanda koma, yang ini 1 saja. Gitu ya. Karena kalau kita pakai panjang, kepanjangan, nggak cukup kolomnya. Untuk yang nomor 9, nah ini juga cukup mudah. Nomor 9, 2/8. Kita jadikan desimal, berarti 2 dibagi 8. 2 bagi 8 tidak bisa, 20 0, 20 bagi 8 ada 2, 2 kali 8 16, kurangi 4 ya. 4 bagi 8 tidak bisa, tambah 0, 40 bagi 8 5. Sini 40. Berarti 0,25. Kemudian untuk pecahan ke persennya sama caranya, 2/8 dikali 100%. Jadinya berapa? 200/8. Nah, ini berapa? Kita pakai prokabit, 200 bagi 8. 2, 16, 4, 0-nya yang ini turun. 40 bagi 2, 8, 5, 40. Berarti berapa? 25%. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 0,25 dan 25%. Kurang 1 ya, terakhir ya. Yang terakhir yaitu yang nomor 10. Nah, ini yang agak sulit. Bukan agak sulit sebenarnya, angkanya aja yang besar. Nanti anak-anak akan harus terbiasa dengan angka-angka besar kayak gini. 5, 13/15. Kita pakai 13 dibagi 15. Tambah 0, 0, berapa ini? 8, 8, 0, menyimpan 4, 120. Dikurangi masih 10, nggak bisa ya. Tambahin 0 lagi, ada 6, 90. Kurangi 10, tambahin 0 lagi, 6 lagi, 90 lagi, 10, dan seterusnya ya. Kalau kita lanjutnya kan 6, 6, 6, 6. Maka kita bisa tuliskan pecahannya atau desimal dari 5 13/15 adalah 5,86666666 dan seterusnya. Aturannya di sini nomor berapa ya? Nomor 10 ini saya coba ambil 3 angka. Kalau 3 angka berarti sampai mana? 1, 2, 3. Nah, karena bilangan yang ini adalah lebih dari sama dengan 5, maka pembulatannya menjadi 5,86, yang ini ditambah 1. Kalau bilangan yang saya kotakin ini
nilainya adalah 1, 2, 3, 4, maka bilangan yang saya bunterin ini tetap. Tapi kalau yang saya kotain ini lebih dari ini atau 5, 6, 7, 8, 9, maka yang saya bunterin ini bertambah 1. Sehingga pecahan di sini nanti adalah 5,867. Nah, untuk merubah pecahan ke persen, anak-anak bisa pilih. Ketika anak-anak pakai cara yang 5/13/15 kali 100%, ini kan anak-anak harus merubah ini. 5 kali 15 75 tambah 13 75 ditambah 13 88/15 kali 100%, yaitu 8800/15%. Kalau kayak gini nanti porogabitnya kesulitan, anak-anak boleh pakai yang ini. Hasil desimalnya rubah aja ke persen. Lebih mudah, 5,867 kita kali 100%, sehingga apa? 5,867, komanya geser 2, 1, 2, berarti 586,7%. Gitu ya, itu lebih mudah, sehingga jawabannya yang ini. Mau pakai ini sama hasilnya nanti. Oke ya. Sehingga nomor 10 kita isi sekarang. Nah, selesai part kedua. Bagian kedua sudah selesai. Kurang berapa bagian lagi? Kurang 1 bagian lagi, yaitu bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga ini yang diketahui persen, kita disuruh merubah jadi pecahan dan desimal. Soalnya gimana kemarin? Nih ada 15%, ada 78%, ada berapa itu? 0,8%, 126%, 1,4%. Kita mulai lagi nomor 11, ini lebih cepat lagi. Dari persen ke desimal. 15% itu artinya 15/100. Boleh dicek kembali bagaimana cara merubah persen ke desimal. 15/100 berarti 15. Kalau nggak ada tanda komanya di akhir ya, paling akhir berarti 1, 2. Nah, setelah di depannya tanda koma harus ada angkanya, maka kita kasih 0. Berarti 0,15. Kemudian kalau persen kepecahan, ya kita tinggal hitung aja. 15/100 kita sederhanakan. Atas bisa bagi 5, bawah bagi 5, 3/20. Sehingga 0,15 3/20 sudah diganti. Berikutnya yang ini 78%. 78% kalau kita jadikan desimal sama seperti 15 tadi ya. 78 geser 2 komanya 1, 2, 0,78. Oke, berarti di sini 0,78. Kemudian dari persen ke pecahan 78 dibagi 100, keduanya bisa dibagi 2. Maka 78 bagi 2 39, 100 bagi 2 50. Karena ya sudah tidak bisa disederhanakan, ya sudah tidak usah. Oke ya. Nah, sehingga 0,78 39/50. Selanjutnya yang nomor 13, 0,8 0,8%. Mau jadikan desimal ya 0,8. Kalau persen ke desimal kemarin ke arah kiri sejauh 2. 1, nggak ada angkanya, 2. Berarti 0,008. Kemudian yang persen ke desimal 0,8%, itu kan 0,8/100. Nah ini kalau anak-anak kesulitan pakai ini, di atas ada desimal, ya kita rubah aja dulu. Setelahnya koma kan ada satu angka, kalikan aja dengan 10. Yang bawah juga atas kali 10, bawah juga kali 10.
0,8 kali 10 8. 100 kali 10 1000. 8 dan 1000 keduanya bisa dibagi 8. 8 bagi 8 ada 1, 1000 bagi 8 ada 1, 25. Sehingga pecahannya adalah 1/25. Oke. Nomor 14 126. 126% kita rubah ke desimal ya 126. Nggak ada tanda koma, berarti koma di paling akhir ya. Geser ke kiri sejauh 2. 1 2 berarti 1,226. Nih. Kemudian dari persen ke pecahan berarti 126 per 100. Ini kan persen. Kita sederhanakan dulu. Kita bagi berapa ini? Kita bagi 2 aja dulu. 126 dibagi 2, 63 per 50. 63 per 50, perhatikan, karena yang atas lebih banyak dari yang bawah, maka kita harus jadikan campuran. 63 bagi 50 ada 1, ini 63, maaf, di sini 5, 50, di sini 3, 13 ya. Sehingga 1 ini jadi yang pokok, 1, sisanya yang di atas, baginya tetap. Oke ya. Nah, oke. Untuk yang nomor terakhir 15. Di nomor 15 yaitu 1,4%. Kita mau rubah ke desimal. 1,4, komanya kita geser sejauh 2 atau dibagi 100 sebenarnya. 1 di sini, 2 di sini, berarti 0,014. Kemudian yang berikutnya dari persen ke pecahan 1,4%, itu langsung aja ya per 100. Ini sama seperti nomor 3 tadi, biar atasnya tidak ada koma, nggak bingung hitungnya, kita kali 10, kita kali 10 sehingga 14 per 1000. Atas bisa bagi 2, bawah bisa bagi 2. 14 bagi 2 7, 1000 bagi 2 500. Sehingga jawabannya adalah 0,014 ya, 0,014 sama 7 per 500. Selesai kan? Mudah kan? Cepat kan? Nah, ada catatan dari saya. Catatan. Kalau anak-anak belajar matematika tanpa anak-anak latihan, kalau anak-anak tidak pernah latihan, tidak pernah mencoba, maka hasilnya pasti takkan bisa. Karena apa? Karena matematika adalah keterampilan. Matematika itu keterampilan, bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar anak-anak tahu, oh saya tahu rumusnya bagaimana mencari ini. Tidak cuma segitu. Setelah kamu tahu, ya praktekkan. Ya, ibaratnya begini, kalau anak-anak, saya tahu cara sholat bagaimana, tapi terus anak-anak tidak sholat. Nah, itu ibarat kalau anak-anak hanya belajar matematika saja tanpa pernah latihan. Ya, kayak mengetahui caranya sholat tapi tidak pernah sholat. Nah, begitu ya. Jadi matematika itu adalah keterampilan, sehingga yang dihasilkan nanti adalah anak-anak terampil. Apakah terampil dalam berhitungnya? Keterampilan itu banyak nanti di mat. Apakah kamu terampil dalam berhitung, atau terampil dalam sistematika,
terambil dalam logika, banyak ya macamnya. Nah, sehingga kalau anak-anak belajar, pastikan latihan-latihan itu dikerjakan, tidak harus menunggu atau tidak harus menyuruh apakah itu dinilai atau tidak, tetap harus dikerjakan. Gitu ya. Nah, demikian review kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan untuk kita semua. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.